Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Akadun. Namun kali ini dalam gelombang yang berbeda, kita akan membahas tentang teori dan isu pembangunan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mulai dari sekarang kita akan membahas tentang sesi pertama dari perkuliahan teori dan isu pembangunan. Nah, pada kesempatan sesi yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep pembangunan atau pengertian pembangunan. Secara etimologi, pembangunan itu berasal dari kata bangun, ditambah imbuhan dengan pem dan an, pe dan an. Jadi akhirnya menjadi kata jadiannya itu menjadi pembangunan. Kata bangun sendiri kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Ya, ini ada yang bangun itu. Pengertian bangun yang pertama itu adalah sadar atau siuman. Sadar atau siuman. Jadi kalau bangun berarti ya bangun seperti bangun tertidur kan udah sadar gitu ya, sadar dari tidurnya. Bangun dari pingsan berarti siuman gitu. Tapi kalau kita lihat dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, itu berarti ya sadar juga. Kita membangun kesadaran jiwanya, itu kata bangun. Yang kedua itu bangun itu diartikan bangkit. Jadi dari atau berdiri, dari pertama kita duduk lalu bangkit. Nah, itu biasanya juga bangun. Yang ketiga dalam arti bangun itu bentuk. Bisa saja kita mengingat dalam hal matematika gitu, ada yang namanya bentuk persegi panjang, bentuk 5 bujur sangkar. Nah, itu dalam konteks bentuk itu bangun. Nah, yang terakhir itu bangun itu ya dalam artian kata kerja berarti membuat. Membuat, mendirikan atau membina. Jadi dalam kata kerja itu ada membuat, mendirikan dan membina. Jadi membangun. Jadi kalau misalkan membuat, berarti kalau kita membuat jalan ya itu juga membangun. Kita mendirikan sekolah berarti juga membangun sekolah gitu. Tapi juga jangan dikatakan ketika melakukan penyuluhan hukum berarti membuat hukum, tidak, tapi ya membina hukum kan gitu ya. Itu kata bangun. Ya, jadi pembangunan secara etimologi itu berasal dari kata dasar bangun. Nah, ini yang sangat penting di dalam konsep pembangunan itu adalah pembangunan dari perspektif sistem. Nah, sebagai dalam perspektif sistem itu minimal pembangunan itu ada 3 lah minimal, yaitu ada input, ada proses atau konversi atau transformasi, dan ada output. Walaupun sekarang sudah unsurnya dilengkapi gitu ya. Misalnya sekarang ini bukan hanya input, proses atau transformasi atau konversi, output, tapi juga ditambah dengan outcome, ditambah dengan impact, ditambah dengan benefit. Jadi sekarang 4 ya, ada output, outcome, impact, dan benefit. Nah, itu sudah ada ininya, kerangka unsurnya itu.
Nah, tapi juga ada ditambah biasanya ada dua lagi, yaitu umpan balik dan umpan ke depan. Nah, itu unsurnya. Nah, eh, memang pembangunan itu ada proses yang sistemik. Artinya bahwa pembangunan itu eh, tadi menggunakan unsur-unsur tadi. Tapi jangan lupa sebenarnya ya, kalau di dalam proses perencanaan itu proses perencanaannya terbalik itu. Artinya kita berpikirnya terbalik. Nah, kita harus memikirkan dulu apa yang menjadi outputnya, apa yang menjadi outcome-nya, apa yang menjadi uh, impact-nya, apa yang menjadi benefit-nya. Jadi kebalik. Nah, setelah ditentukan output-nya apa gitu ya misalnya output-nya berupa kegiatan-kegiatan, program-program gitu ya, yang dibiayai 1 miliar. Gitu. Outcome-nya misalkan berupa jalan sepanjang 1 kilometer dengan ukuran panjang tadi 1 kilometer, lebar 8 meter gitu ya, ketebalan 10 cm. Nah, itu outputnya jelas juga ya, outputnya dengan misalkan outcome-nya jelas itu. Jadi jalan sepanjang 1 kilometer gitu ya, dengan lebar 8 meter, ketebalan 10 cm. Nah, itu jelas itu outputnya. Nah, impact-nya apa? Ya, mobilitas barang dan jasa, mobilitas barang dan orang gitu ya, jadi lancar gitu ya. Terus benefitnya apa? Ya diharapkan dengan lancarnya itu terjadi pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah itu kalau kita mau merencanakan bicara itu dulu, ya, merencanakan pembangunan. Nah setelah outputnya satu jalan, kira-kira untuk bisa menghasilkan jalan sepanjang 1 kilometer gitu ya, lalu lebar 8 meter, ketebalan 10 cm itu inputnya apa saja? Nah, baru kebalikan prosesnya itu, inputnya apa saja? Yang pasti yang diperlukan input yang pertama uangnya membutuhkan berapa. Tapi sebelum uang itu dari mana? Ya dihitung dulu bahan bakunya. Nah, berarti kan harus ada basicnya gitu ya diukur. Apa saja bahan-bahannya gitu ya dilakukan. Berarti biayanya dihitung itu apa raw inputnya. Hot mix. Nah, hot mixnya berapa itu? Nah, itu ya. Lalu bahan-bahan misalkan pasir, eh, kerikil, kalau ada semen gitu ya, nah, itu berapa gitu ya. Nah, itu lalu tenaganya berapa, sewa alat yang dibutuhkan apa saja. Nah, jangan lupa input juga yang sangat penting adalah pengetahuan di dalam membangun jalan, itu termasuk input juga, diperlukan juga ya. Nah, baru nanti itu dikumpulkan menjadi uang. Jadi uang itu yang utama juga itu sebenarnya sebagai suatu input gitu ya. Dan sekali lagi input ini didasarkan kepada outcome yang mau dihasilkan apa. Jadi kalau jalan sepanjang 1 kilometer, lebar 8 meter, tebal 10 cm, berarti untuk bisa menghasilkan itu apa kira-kira yang diperlukan inputnya. Nah, itu yang seperti itu apa? Misalkan tadi ya perlu pertama pasir, split, semen, lalu aspal hot mix gitu ya, tenaga kerjanya gitu ya, dan informasi atau pengetahuan tentang bangun jalan, nah, baru itu semua dikumpulkannya di duit. Jadi itu inputnya. Demikian juga untuk bisa menghasilkan eh, jalan gitu ya sepanjang 1 kilometer, lebar 8 meter, nah, lebar 8 meter, tebal sebesar itu,
dengan input yang tadi. Nah, kegiatannya untuk bisa menghasilkan itu seperti apa? Nah, itu kegiatan itu namanya proses atau transformasi atau konversi input menjadi output dan outcome. Nah, ini ya. Jadi kelihatan sekali apa yang namanya pembangunan itu jelas ya prosesnya apa. Seperti apa. Kalau nih, jadi misalkan kalau untuk apa dulu? Masa langsung dikasih aspal, kan ada kegiatan-kegiatan seperti apa tuh? Misalnya pematangan jalan dulu, pematangan tanah dulu gitu ya. Baru mungkin dikasih split, kasih pasir gitu ya. Prosesnya itu ya. Nah, itu sampai nanti baru di apa namanya itu dimatangkan lagi dengan dipakai silinder gitu ya. Nah, baru setelah itu dikasih hot bake. Nah, langkah-langkah tadi itu informasi atau pengetahuan itu sangat penting juga sebagai suatu input agar supaya outcome atau output dari pembangunan itu bisa terlaksana, bisa tercapai gitu. Nah, dengan proses bisa terlaksana gitu. Nah, itu di dalam kegiatan pembangunan sebagai suatu sistem gitu. Dan jangan lupa juga sebenarnya di dalam proses-proses pembangunan itu sebagai suatu sistem itu melihat faktor lingkungan. Ya, ini juga, nah ini harus pengetahuan itu misalkan. Jadi yang mempengaruhi sistem itu lingkungan juga itu ya. Ya, apa lingkungan misalnya kalau membuat jalan di daerah lereng-lereng gunung atau perbukitan harusnya seperti apa membikinnya ya. Jangan sampai saya seperti menabur uang. Saya punya pengalaman gitu di daerah saya dibangun karena status jalan desa dibangun, maka diberikan diratakan pematangan dulu, lalu langsung aja dikasih aspal gitu, lalu dikasih pasir gitu. Malamnya hujan, paginya habis semua itu aspal 10 drum, pasir 2 truk, habis semua hilang, nggak ada bekasnya sekali karena salah tekniknya seperti apa harusnya gitu ya. Kalau membangun, oleh karena butuh lingkungan seperti apa. Demikian juga misalnya kenapa misalkan sekarang ini jalan cepat sekali rusak. Ya, kenapa? Karena memang kadang-kadang banyak sekali genangan-genangan di tengah-tengah jalan. Yang namanya air itu juga membuat cepat rusak kalau kena kendaraan yang lewat gitu. Makanya ya jangan sampai membuat struktur jalan itu misalnya rata saja atau apalagi di tengahnya lebih rendah gitu ya. Nah, itu juga akan cepat rusak itu. Jadi itu faktor lingkungan itu sangat penting ya. Nah, karena kalau musim hujan terus bahaya, langsung cepat rusak jalan itu. Nah, termasuk juga mungkin kepada masyarakat tuh jangan jalan itu ya. Biasanya orang-orang yang rumahnya di pinggir jalan itu kalau musim kemarau itu disiram pakai air. Ya sama itu juga cepat rusak. Nah, dalam pengetahuan tentang teknik membangun jalan yang baik itu ya seperti kalau kata orang-orang teknik mah membangun jalan itu sebaiknya seperti punggung kura-kura itu. Jadi kalau punggung kura kan di atas, di tengahnya itu tinggi, ke sampingnya rendah. Nah, itu jangan sampai di tengahnya rendah tapi di kanan kirinya tinggi, ya pasti jalan rusak. Nah, itu juga faktor lingkungan itu harus dijadikan pertimbangan di dalam melakukan pembangunan. Bukan hanya faktor input, proses dan output dan outcome-nya, tapi lingkungan juga harus sangat diperhatikan. Nah, konsep lain yang sangat penting di dalam pembangunan itu biasanya kalau yang namanya pembangunan itu pembangunan gitu ya, maka
asosiasi kita itu merujuk kepada pembangunan ekonomi. Ya memang kenyataannya kebanyakan pembangunan itu ya rujukannya kepada pembangunan ekonomi gitu ya. Jadi pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi itu biasanya mudah gitu ya, mudah apa ya, indikator-indikatornya. Telah terjadi pembangunan ekonomi manakala misalnya ada kemajuan, manakala ada pertumbuhan, manakala ada perubahan. Nah, kriteria dan indikatornya mudah gitu ya. Telah terjadi pembangunan, maka apa kemajuannya? Apa pertumbuhannya? Apa perubahannya? Nah, pembangunan sebagai suatu kemajuan berarti pembangunan itu adalah transformasi sosial dalam mengatur distribusi potensi sosial kepada semua orang. Jadi potensi atau bidang sosial, sektor sosial itu bagaimana mendistribusikannya, mentransformasikannya, itu mendistribusikannya kepada setiap orang. Apa yang ditransformasikannya? Biasanya bagaimana pendidikan itu ditransformasikan. Jadi kalau ada kemajuan pendidikan yang dulunya rata-rata sekolahnya itu hanya 6 tahun gitu ya, lama sekolah 6 tahun, setelah diadakan pembangunan maka menjadi 9 tahun atau 12 tahun atau bahkan 15 tahun atau 16 tahun. Nah, itu berarti ada kemajuan di bidang pendidikan gitu ya. Demikian juga misalkan di bidang kesehatan. Nah, layan kesehatan. Nah, ada kemajuan. Kalau dulu misalkan kalau melahirkan itu ditangani oleh dukun beranak. Nah, sekarang ada kemajuan ditangani oleh bidan, dan sekarang malah sudah lebih maju lagi, yaitu ditangani oleh dokter. Nah, ada kemajuan semacam itu. Nah, demikian juga perumahan rakyat yang dulu rumah-rumah itu hanya berlantaikan tanah, berdindingkan bukan tembok, sekarang jadi keramik, lantainya, dindingnya sudah di batu bata, bahkan di beton. Nah, itu ada kemajuan gitu ya, itu kemajuan ya, kemajuan. Nah, termasuk juga sebenarnya bukan hanya di dalam bidang fisik saja, termasuk juga di dalam kemajuan itu bisa dilihat dari non fisik, misalnya peningkatan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan atau dalam perencanaan pembangunan. Kalau dulu nggak pernah dilibatkan, sekarang dilibatkan. Nah, itu juga suatu kemajuan. Nah, itu konsep pembangunan ekonomi sebagai suatu kemajuan. Yang kedua, ini konsep pembangunan ekonomi sebagai suatu pertumbuhan. Nah, pembangunan ini biasanya memang kita ini menitik beratkan pada pertumbuhan. Nah, ini ya. Jadi kalau mau pembangunan berarti harus ada pertumbuhan. Ya, ini ada pembangunan, ada pertumbuhan, terutama pertumbuhan ekonomi kan gitu. Nah, ini memang kalau pertumbuhan itu memang sekali lagi fokusnya pada pembangunan ekonomi gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya sebenarnya itu yang namanya pertumbuhan itu adanya transformasi, perubahan institusi untuk memfasilitasi kemajuan teknologi dan perbaikan dalam produksi serta distribusi barang dan jasa. Jadi yang namanya pertumbuhan itu bukan hanya terjadinya lonjakan kuantitas barang dan jasa, tapi pertumbuhan juga bisa saja adanya perubahan transformasi struktur dalam investasi, produksi, dan distribusi barang dan jasa. Dalam beberapa hal ini
pertumbuhan itu identik dengan pembangunan. Biasanya pertumbuhan ekonomi atau biasanya disebut laju pertumbuhan ekonomi gitu ya, hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa nasional saja. Nah, sedangkan pembangunan berdinamika lebih luas dari hanya pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan barang dan jasa secara nasional atau secara regional. Nah, itu tetapi sebenarnya yang pembangunan itu bukan hanya itu saja. Ya memang pertumbuhan itu ya pertumbuhan ekonomi itu wajib di dalam pembangunan itu ya. Mengapa wajib? Karena pada dasarnya pertumbuhan itu akan menyerap tenaga kerja, menyerap investasi atau membutuhkan investasi gitu. Nah, makanya ini itu bukan hanya persoalan wajib hukumnya kalau pembangunan itu harus ada pertumbuhan. Pembangunan ekonomi memang pada intinya itu adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan masyarakat. Peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan kemasyarakat. Secara mikro, saya mencontohkan yang paling mudah itu adalah misalnya kita mau melakukan peternakan sapi. Modal di awal kita punya 100 juta. Nah, bikin kandang misalnya habis 30 juta. Lalu beli sapinya yang harga 10 juta sehingga jadi 7. Dapat 7. Tadi awal kita usaha itu ya 100 juta dengan sudah ada kandang, termasuk 30 juta itu dengan prediksi pakan gitu ya, dengan 7 sapi untuk dilakukan pengemukan. Nah, setahun kemudian gitu ya, sapinya tuh jadi gemuk sehingga laku 25 juta. Nah, karena laku 25 juta berarti bertambah kan itu. Jadi kalau 25 juta berarti 175 juta. Jadi ada keuntungan 75 juta. Nah, ada keuntungan 35 juta. Nah, itu sekarang ya 75 juta itu untuk kehidupan sehari-hari dipakai 25 juta gitu ya. Yang 50 juta diberikan lagi sapi. Jadi dapat 5 lagi gitu. Nah, itu kan berarti sudah ada peningkatan produksi yang tadinya sapinya 7 sekarang ditambah 5 berarti 12 gitu ya. Itu jadi itu ada pertumbuhan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi itu berarti peningkatan produksi barang atau jasa. Nah, itu bisa katakan pertumbuhannya. Itu maksudnya ya. Nah, pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tatanan susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Nah, sebenarnya pembangunan ekonomi juga bisa dikatakan manakala terjadi perubahan struktur produksi, misalnya ya. Misalnya kalau dalam pembangunan ekonomi dulu basisnya pertanian berubah menjadi basis perdagangan. Nah, lalu berubah menjadi basis industri. Lalu berubah menjadi basis pariwisata. Berubah menjadi basisnya itu TI, TIK gitu ya. Lalu
berubah menjadi basis seni. Nah, perubahan-perubahan itu juga termasuk di dalam kata-kata pembangunan ekonomi itu. Nah, ada perubahan basis kelembagaan dari yang diproduksi itu. Nah, yang selanjutnya itu pembangunan ekonomi juga berarti harus ada perubahan. Dalam hal apa nih? Ya, terutama ya berkaitan dengan perubahan itu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam pertumbuhan tadi, bahwa yang namanya pembangunan ekonomi itu bukan hanya pertumbuhan, tapi juga ada perubahan, yaitu perubahan pada basis kelembagaannya. Ya tadi misalkan tadi basisnya agraris menjadi industri, menjadi teknologi tinggi, menjadi pariwisata, menjadi seni, itu basisnya berubah-ubah menjadi bisnis ilmu pengetahuan gitu ya. Nah itu perubahan-perubahan perubahan-perubahan di dalam pembangunan. Nah itu namanya ada terjadi. Nah, sebagai kapasitas dalam sebuah perekonomian nasional yang kondisi awalnya kurang lebih bersifat statis dan kurun waktu yang cukup lama, kita menjadi negara agraris itu yang basisnya pertanian cukup lama gitu. Lalu kita robah gitu ya menjadi basis industri, maka kita tentu saja akan berhasil menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNP yang tadinya 5% menjadi 7%. Jadi kalau diukurnya mudah saja itu perubahan itu. Ya, karena tadi ada basisnya tadinya agraris tapi sekarang bertambah gitu ya, berubah menjadi industri, maka ternyata ya itu perubahan basis ekonomi itu gitu ya, berubah dari 5% menjadi 7% itu, ya itulah terjadi perubahan. Nah, pembangunan sebagai perubahan juga merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas dasar struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Nah, ini ada juga perubahan-perubahan ya. Tadi struktur sosial, pembangunan itu bukan hanya persoalan untuk bagaimana peningkatan produksi barang dan jasa, tapi juga sebenarnya pembangunan juga perubahan struktur sosial gitu, yang sangat penting itu. Artinya kalau tadinya ya masyarakat Indonesia itu kebanyakan berpenghasilan rendah gitu ya, harus supaya meningkatkan penghasilan masyarakat tersebut menjadi penghasilan yang menengah atau tinggi gitu ya, maka sebenarnya yang sangat penting itu juga harus melakukan perubahan struktur sosial. Nah, yang tadinya struktur masyarakat itu dari buruh dan petani, maka harusnya dirubah menjadi kelas karyawan gitu. Perubahan dari struktur masyarakat petani dan buruh menjadi kelas karyawan gitu ya, itu membutuhkan perubahan di bidang yang lain, terutama di bidang struktur sosial. Jadi jangan hanya bergerak di pertanian saja, tapi harus bergerak ya jadi kelas dari kelas bawah menjadi kelas menengah. Jadi orang-orang yang namanya kelas bawah itu harus tingkatkan menjadi kelas menengah. Itu struktur sosial seperti itu. Syukur-syukur menjadi kelas yang terhad gitu ya. Jadi orang miskin berubah menjadi kelas menengah. Nah, untuk menjadi kelas menengah itu butuh pembangunan, terutama butuh yang pembangunan sumber daya manusia, butuh program-program pendidikan. Karena syarat menjadi kelas menengah itu ya minimal 3 tahun telah mengenyam
pendidikan tinggi sehingga dia jadi orang yang ahli dalam pekerjaannya itu, jadi orang ahli. Nah, orang yang ahli itu harus menunjukkan pendidikan yang tinggi. Nah, itulah perubahan struktur sosial. Jadi pembangunan itu sebenarnya bagaimana menciptakan kelas-kelas menengah. Nah, itu juga perubahan struktur sosial. Termasuk juga perubahan sikap-sikap masyarakat. Jadi pembangunan itu merubah sikap-sikap masyarakat dari sikap yang mudah menyerah jadi pantang menyerah, ulet gitu. Sifat yang selalu berorientasi pada masa lalu, karena misalkan anaknya seorang pejabat itu, wah kan apa, maka dia membanggakan diri sebagai anak pejabat, padahal dia tidak punya prestasi apa-apa gitu. Nah, itu harus berubah menjadi orientasi kepada masa depan atau orientasi kinerja. Nah, itu perubahan sikap. Yang tadinya malas-malasan mau kerja keras, mau berprestasi. Ya. Yang tadinya ngejar status mau menjadi orientasi prestasi. Apa yang mau dikerjakan, hasil apa yang sudah dikerjakan, bukan hanya masa lalu saja. Oh, saya orang bangsawan itu ya. Tidak, tapi harus ada berubah menjadi orientasi yang berprestasi. Nah, itu perubahan-perubahan di dalam sikap-sikap masyarakat. Nah, demikian juga ada perubahan-perubahan di dalam institusi-institusi nasional. Nah, itu juga harus misalkan dalam institusi ekonomi, harus ada perubahan. Dalam institusi pemerintahan harus ada perubahan. Institusi hukum juga ada perubahan. Nah, itu perubahan-perubahan itulah yang namanya pembangunan sebagai suatu perubahan. Di samping memang ada menangani persoalan-persoalan di masyarakat, nah, itu juga suatu perubahan. Nah, ini pembangunan sebagai suatu proses transformasi ekonomi, sosial, dan budaya merupakan proses perubahan yang direncanakan dan membagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi, yang namanya perubahan itu harusnya ya perubahan di dalam ekonomi, sosial, budaya. Ya, itu kalau yang namanya pembangunan itu ya direncanakan. Kalau yang tidak direncanakan berarti bukan pembangunannya. Jadi merekayasa suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat atau dalam aspek kehidupan masyarakat itu adalah pembangunan. Misalnya begini, bagaimana kita supaya tadi kita bisa menghasilkan kelas menengah. Yang utama itu kita wajib hukumnya untuk setiap anggota masyarakat itu mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Nah, itu bagaimana caranya merekayasa itu ya? Pertama mungkin harus membangun secara jor-joran gitu ya untuk peningkatan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas sih. Secara kualitas berarti orang-orang yang berpendidikan tinggi itu harus lebih banyak. Nah, jadi lebih banyak. Jadi sekarang misalkan taruhlah di suatu kabupaten itu jumlah penduduknya 1 juta. Nah, kalau awalnya itu hanya sampai SMP. Nah, target pembangunan 5 tahun yang akan datang misalnya sampai SMA gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya ya merekayasa supaya semuanya menjadi berpendidikan SMA gitu atau SLTA. Nah, ya tentu saja ini butuh kebijakan. Lakukan dulu inventarisasi, identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan lamanya pendidikan sampai SLTA itu. Harus dikaji itu apa, lalu kira-kira intervensi manajemen apa, kebijakan apa yang dibikin. Nah, misalnya apakah itu pembangunan infrastruktur untuk persekolahan, ya, mencetak guru-guru, lalu juga memberikan beasiswa gitu
Nah, semua itu harus lalu mensosialisasikan kepada masyarakat, orang tua terutama supaya menyekolahkan sampai SLTA gitu. Karena sering jadi hambatan. Nah, itu program-program untuk bisa merekayasa gitu ya, supaya terjadi perubahan di sektor pendidikan. Nah, itu sebenarnya butuh proses yang sifatnya dimensional, itu perubahan-perubahan ya. Nah, ini proses perubahan itu bisa mencakup sistem sosial, sistem sosial tertentu ya. Sistem sosial itu bukan hanya berkaitan dengan orang-orang, tapi juga berkaitan dengan nilai-nilai, berkaitan dengan peran sosial atau kelembagaan, berkaitan dengan sumber daya gitu. Itu sistem sosial. Nah, itu gimana caranya? Termasuk dengan sebenarnya kelembagaan itu adalah organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas itu dikelola dengan baik. Nah, jadi termasuk juga misalkan sistem sosial itu sistem politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, budaya atau nilai-nilai tadi. Nah, sebagai proses perubahan juga pembangunan itu adalah proses yang dilakukan secara sadar dan terencana. Jadi sadarnya, sedangkan pengembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami. Jadi kalau yang namanya perubahan itu dibikin, direkayasa secara sadar dan terencana. Sedangkan kalau pengembangan ya alami saja. Jadi pembangunan itu harusnya memang suatu perubahan. Nah, apa sih bedanya perubahan dan perkembangan? Tadi jelas ya, kalau yang namanya pembangunan sebagai perubahan itu ada intervensi dari orang gitu untuk melakukan peningkatan gitu. Tapi kalau perkembangan itu ya nggak perlu intervensi berupa program, berupa kebijakan, sudah tumbuh dengan sendirinya, sudah meningkat dengan sendirinya. Nah, itu pembangunan sebagai suatu perubahan mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Nah, itu jadi harus ditentukan target-target sasaran-sasarannya itu. Kalau yang namanya perubahan itu. Sedangkan pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Pada dasarnya pembangunan tidak dapat pisahkan dari pertumbuhan. Dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadi pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi akibat adanya pembangunan. Jadi bolak-balik itu sebenarnya. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan, perluasan, atau peningkatan dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Nah, selain istilah kemajuan, pertumbuhan, perubahan dalam konsep pembangunan itu muncul juga apa yang disebut dengan konsep modernisasi. Nah, inilah sebenarnya modernisasi. Nah, apa sih modernisasi itu? Ya, ini awal saja karena kita akan membahas tentang teori modernisasi nantinya. Nah, jadi kalau yang namanya modernisasi itu berarti melakukan perubahan-perubahan secara mendasar dari berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, industri, pertahanan keamanan, itu biasanya proses transformasi di dalam masyarakat itu berkaitan dengan bidang itu biasanya dikatakan modernisasi. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut tentang modernisasi ini. Nah, di samping modernisasi itu, karena modernisasi itu mengacunya kepada masyarakat yang sudah modern. Masyarakat yang sudah modern itu siapa? Masyarakat yang sudah modern itu adalah masyarakat Barat. Barat itu siapa? Barat itu ya Eropa dan Amerika. Kalau sekarang ditambah lagi gitu ya, Jepang gitu ya. Nah,
Tapi dulu orientasinya ke barat, termasuk Jepang pun ke barat itu. Nah, makanya di dalam istilah pembangunan ini juga muncul istilah westernisasi, artinya pembaratan, meniru mentah-mentah gitu apa yang dilakukan barat gitu ketika dia melakukan pembangunan. Nah, itu. Jadi ini ada dua kata yang sangat penting dalam pembangunan, ada modernisasi gitu ya. Kalau modernisasi itu ya transformasi gitu ya, di bidang eh, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan gitu ya. Kalau destinasi apa? Meniru gitu ya. Nah, itu mengenai konsep pembangunan. Saya kira dalam kesempatan ini hanya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi